Baik, Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi, kita akan ada 3 materi dari bidang P2KB Kota Cimahi. Untuk yang pertama, pemaparan materi akan disampaikan oleh Kepala Bidang P2KB Kota Cimahi kepada Ibu Rika Martiana SKM MKM. Mohon maaf. Iya. Mengenai kebijakan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022. Kepada Ibu Rika dipersilahkan. Ya, izin untuk buka masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat PLT Kepala DP3 P2KB Kota Cimahi, Ibu Dr. Fitriani Manan MKM, yang alhamdulillah beliau telah membuka kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati para camat se-Kota Cimahi ataupun yang mewakilinya. Yang saya hormati para lurah se-Kota Cimahi ataupun yang mewakilinya. Dan tentunya yang kami hormati sekaligus kami banggakan para pengelola pendataan keluarga tahun 2022 tingkat Kota Cimahi. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan para peserta workshop dan hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga di sini alhamdulillah ada nanti dari bidang P2KB yang insya Allah juga akan memberikan materi. Mungkin dalam hal ini kita sharing saja karena kami yakin Bapak Ibu yang ada di lapangan sebetulnya sudah punya bekal ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan pelaksanaan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022 ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini walaupun pandemi Covid-19 belum dinyatakan selesai, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti kegiatan workshop ini yang tentunya insya Allah semoga yang utama kegiatan ini mendapat ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga zaman. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini refresh saja untuk mengulang kembali apa-apa yang Bapak dan Ibu miliki, baik itu keahlian, kemudian juga kemampuan dalam pelaksanaan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022. Kami berharap tadi disampaikan oleh Ibu PLT Kepala Dinas bahwa kita punya semangat dan tentunya juga penuh rasa tanggung jawab. Insya Allah kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kita diberi kesuksesan, keberkahan, keselamatan dalam pelaksanaan tugas pemutahiran data bagi para pejuang pemutahiran data keluarga ini. Baiklah, kami akan sharing mengenai kebijakan pelaksanaan pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022. Di mana pendataan keluarga merupakan kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana seluruh Indonesia dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Pemutahiran pendataan keluarga 2022 adalah kegiatan untuk memutahirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui,
mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang sekarang merupakan program nasional yang menjadi perhatian khusus di seluruh kota, kabupaten, provinsi yang ada di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung KB, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 481 /Per/G4/2016 tentang Sistem Informasi Keluarga dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021-2024. Untuk metode konsep pemutakhiran data itu dari PK lama dan PK baru terdapat perbedaan dari output, di mana PK lama sebagai hasil pemutakhiran wilayah tertentu, tetapi tidak dapat digunakan sebagai estimasi populasi. Sedangkan output untuk PK baru adalah dapat digunakan untuk estimasi indikator kinerja BKKBN. Metodologi sesuai kebijakan nasional atau provinsi PBDKI 2018-2019 dilakukan pada wilayah sasaran khusus kabupaten kota sebagai uji coba SIGA dan Kampung KB. Untuk metodologi baru menggunakan metode survei dengan kerangka sampling yang dapat dipertanggungjawabkan. Cakupan kualitas data dan manajemen pelaksanaan tidak terpantau dengan baik untuk PK lama. Kemudian PK baru, cakupan kualitas data dan manajemen pelaksanaan mengikuti standar PK 21 dan upaya korektif atau ada perbaikan. Untuk peralatan yang lama, PK lama itu berbasis kertas. Untuk yang sekarang menggunakan smartphone. Jadi alhamdulillah untuk para kader yang ada di wilayah sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi karena kami yakin Bapak Ibu sebagai pejuang pemutakhiran data sudah memiliki smartphone yang tentunya nanti juga support bagi aplikasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu dalam rangka pendataan di wilayah. Konsep pemutakhiran PK22 kita tadi disampaikan menggunakan smartphone dan tentunya juga nanti pengolahan data langsung dilakukan oleh para kader di wilayah. Jadi tentunya kita semoga sehat Bapak Ibu di lapangan dalam pelaksanaan pengolahan data karena mulai dari wawancara, survei, dan sampai dengan pengolahan langsung oleh para kader dan nanti pengolahan juga ada di tingkat kecamatan atau tadi disampaikan Ibu Kadis kita punya balai penyuluhan yang ada di dekat kantor Satpol PP Plaza Rakyat. Kemudian juga waktu dan lokus prioritas tadi disampaikan juga ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, masing-masing 3 kelurahan sehingga untuk waktu dekat ini insya Allah dilakukan 9 kelurahan. Akan tetapi untuk waktunya mungkin insya Allah nanti diinformasikan lebih lanjut. Pelaksanaan timeline uji coba dan pelaksanaan pemutakhiran data PK22 mungkin sudah dilaksanakan oleh pusat. Untuk kita di pemerintah Kota Cimahi khususnya mungkin nanti akan dimulai start pendataan setelah dilaksanakan secara tatap muka workshop untuk pada saat ini dilaksanakan secara daring. Sehingga untuk waktu pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut, waktunya menyusul. Sasaran PK22 Kota Cimahi
Untuk Kecamatan Cimahi Utara, mungkin izinkan untuk saya bacakan. Kelurahan Cibabat, jumlah kepala keluarga targetnya untuk PK22 adalah 15.413, Citerep 11.717 kakak, Cipageran 14.932. Untuk Kecamatan Cimahi Tengah, pada Suka 11.674 kakak, Kelurahan Baros 5.916 kakak, Kelurahan Cigugur Tengah 14.838 kakak. Untuk Cimahi Selatan, Kelurahan Leuwi Gajah 13.731 kakak, untuk Kelurahan Ciberem 17.291 kakak, untuk Kelurahan Melong 18.394 kakak, sehingga berjumlah target PK 22 ini 123.906 kakak. Di 19 kelurahan di Kota Cimahi melaksanakan pemutahiran PK 22 ini dilakukan menggunakan smartphone atau CAPI yang disampaikan tadi oleh Ibu Kadis juga oleh para kader, di mana target kakak menyesuaikan dengan list kakak terbaru tahun 2022 yang insya Allah nanti list keluarga yang akan didata juga akan Ibu Bapak terima, telah disiapkan oleh kami. Terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan pengisian pada saat PK21, ada NIK yang memang tidak bisa terbaca, sehingga kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu hadapi pada saat mencari kepala keluarga by NIK di 9 kelurahan tersebut. Jadi mudah-mudahan kendala-kendala yang di lapangan itu bisa Bapak Ibu komunikasikan dengan para koordinator yang ada di kecamatan dan berjenjang nanti sampai ke bidang kami, ke Dinas DP3A P2KB. Kemudian juga boleh dilihat ada contoh formulir, tapi kita tidak menggunakan metode untuk formulir seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini akan kami sampaikan juga kaitan dengan anggaran yang Bapak Ibu akan peroleh untuk pengumpulan metode CAPI ini. Bapak Ibu akan dialokasikan per kepala keluarga itu sejumlah Rp4.000. Jadi sudah dibagi tim ataupun jumlah kuota kepala keluarga yang nanti akan Bapak Ibu survei atau Bapak Ibu wawancara. Insya Allah mungkin kita tidak melihat nilai angka dari rupiahnya, tapi kembali lagi semoga apa yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Ibu tentunya setiap langkah Bapak Ibu dalam melakukan pemutahiran data ini bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bapak Ibu sharing yang dapat kami sampaikan, refresh untuk mengingatkan kembali apa-apa yang akan Ibu dan Bapak laksanakan di kemudian hari dalam pemutahiran data ini. Tentunya kami atas nama Dinas P3A P2KB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bentuk kontribusi dan kerjasama Bapak Ibu di lapangan. Tanpa Bapak Ibu, kami yakin program ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, insya Allah sekali lagi kami sebagai garda terdepan tentunya juga bersama-sama dengan Bapak Ibu sebagai yang langsung terjun dengan masyarakat diberi kelancaran dan kemudahan. Tetap semangat, sehat, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu secara tatap muka, secara luring. Kalau secara daring memang sepertinya kurang greget. Jadi alhamdulillah atas segala perhatiannya, selamat melaksanakan pemutahiran data. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika Martiana SSTP atas paparan materi. Bapak Ibu, boleh kita sesi tanya jawab di kolom komentar ya, Bapak Ibu semuanya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kami. Baik, Bapak Ibu semuanya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Yanit, RCSKM MKM, mengenai panduan kader berkualitas pemutahiran pendataan keluarga tahun 2022.
Baik, kepada Ibu Yanit, dipersilahkan. Ini sih ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para peserta pertemuan workshop hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Karena tanpa Bapak dan Ibu hari ini mungkin tidak akan terselenggarakan kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak hadir hari ini. Cuma kita aja jadi sepi ya. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di pendataan keluarga tingkat Kota Cimahi, kegiatan yang untuk ibu-ibu kader ya, ibu dan bapak kader merupakan kegiatan yang biasa dilakukan setiap tahunnya, jadi bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena segala sesuatunya sudah terbiasa dilaksanakan. Ntar ada pembacaan naskah? Masuk. Itu pembacaan teks Pancasila yang biasa kita munculkan di setiap hari Rabu ya Ibu-Ibu. Kalau di Pemkot selalu ada pembacaan teks proklamasi dan lagu Indonesia Raya. Kita lanjut ya Ibu-Ibu. Kegiatan kita hari ini adalah terkait pelatihan bagi kader pendata. Kaitannya dengan kegiatan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Seperti halnya namanya pemutakhiran, segala hal terkait yang jadul-jadul dimutakhirkan, yang lama-lama diperbaharui. Seperti halnya kalau HP Ibu-Ibu setiap tahun kayaknya banyak yang ganti ya. Kemudian mobil kalau misalnya ada keluaran baru, kalau mampu ganti mobil. Nah seperti halnya itu, data juga harus diperbaharui, harus dimutakhirkan. Agar apa? Agar setiap pada saat pemegang kebijakan akan mengambil kebijakan terkait arah pembangunan tidak menjadi salah arah, tidak menjadi salah sasaran. Nah, ini kaitannya fungsi dari pendataan keluarga yang kita laksanakan mulai tanggal 1 September kemarin. Jadi harapannya data yang kita laksanakan, pendataan yang akan kita laksanakan bukan data hasil terawangan ya Ibu-Ibu, karena data itu ilmu pasti bukan ilmu terawangan. Kalau ilmu terawangan bisa dari rumah dikeker gitu ya Ibu-Ibu ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi terawangan-terawangan yang menghasilkan data-data anomali. Kalau tahun kemarin mungkin pengalaman Ibu-Ibu banyak data anomali ya. Sampai kita sebut di sini di bidang KB kita sebutnya neneng anomali. Muncul deh neneng anomali, muncul deh neneng anomali. Jadi jangan sampai data-data yang kita peroleh tidak valid, tidak akurat, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hasil kerja keras ibu-ibu pada akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kami harapkan untuk kegiatan pendataan tahun ini
Data-data yang kemarin masih salah, masih kurang-kurang, kita perbaharui bersama sehingga menghasilkan data yang valid, data yang bisa dipertanggungjawabkan, data yang akurat, dan dapat dipercaya. Dan untuk itu, para kader tidak usah khawatir terkait pendataan karena para kader akan dibantu oleh para supervisor, para manajer pengelola, dan para manajer data. Untuk informasi, untuk manajer pengelola yang di Kecamatan Cimahi Utara itu Ibu Aristi ya. Mungkin Ibu sudah kenal dengan Bu Aristi. Untuk wilayah selatan itu ada Pak Ari di sana. Kemudian untuk wilayah tengah ada Bu Nyi untuk manajer pengelolanya. Sedangkan untuk manajer data di wilayah utara itu ada Pak Budi, kemudian di wilayah selatan itu ada Kang Agung, dan di wilayah tengah itu ada Teh Kinan yang sekarang menjadi MC kita. Sementara untuk supervisor adalah para tenaga penggerak kelurahan atau yang sekarang disebutnya teladan KB. Mungkin para kader juga sudah mengenal dekat dengan para tenaga penggerak kelurahan. Kita masuk ke materi, mungkin materi hari ini seperti halnya tahun kemarin adalah terkait kader berkualitas. Bagaimana kader harus bekerja secara berkualitas di pendataan keluarga tahun 2002 ini. Nah, ini tahapan terkait proses pelaksanaan, jadi manajemen data di lapangan. Ini ada tugasnya manajer pengelola, di mana manajer pengelola itu tugasnya adalah menetapkan target KK, kemudian mengupdate kode wilayah, dan mendistribusi formulir ketika metodenya adalah PAPI karena kita CAPI, jadi lebih pada penetapan target KK dan updating kode wilayah. Nah, setelah ada penetapan target KK, salah satu tugas kader pendata adalah melis KK yang akan didata. Jadi bersiap-siap pada kader saat ini adalah melakukan list tentunya bersama-sama dengan supervisor. Mendata kembali KK-KK yang akan didata untuk PK22. Untuk informasi juga untuk para kader bahwa kegiatan pendataan tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari PK21. Jadi datanya sudah ada, jadi jangan terlalu khawatir bahwa akan mulai dari nol lagi. Jadi data itu sudah ada di aplikasi, jadi tinggal diperbaharui. Nah, selanjutnya adalah tugasnya supervisor untuk melakukan list data bersama kader pendata. Selanjutnya data diolah oleh manajer data, kemudian manajer data juga bertugas memberikan umpan balik terkait data-data yang jika ada kesalahan data. Nah, ini yang biasanya suka muncul neneng anomali teh di situ ya Ibu-ibu. Mudah-mudahan tahun ini semakin minimal lah data-data anomali ya. Apalagi kaitannya dengan nomor induk kependudukan itu, yang NIK-nya itu, yang biasanya masih dengan angka 9999 dan kadang-kadang kemudian menjadi data yang anomali. Ini adalah kedudukan kader pendata di tingkat di Kota Cimahi, di mana di atas adalah ada manajer pengelola manajer pengelola PK. Nah, manajer ini kedudukannya di tiap kecamatan. Jadi manajer bertanggung jawab di setiap kecamatannya. Kemudian ada supervisor yang bertanggung jawab di tingkat kelurahan. Nah, untuk di tingkat RW dan RT ada kader-kader pendata. Semuanya kemudian menjadi juga perhatian atau pertanggungjawaban oleh kepala wilayah ya, yaitu lurah dan camatnya. Lanjut. Nah, ini tugas pokok dan fungsinya para kader pendata. Salah satunya adalah mengikuti orientasi atau workshop yang hari ini kita laksanakan, yang nanti dilanjutkan dengan workshop secara luar jaringan, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama ya. Sekarang kami sedang persiapkan untuk workshop yang luar jaringan.
Yang kedua adalah melakukan persiapan bersama supervisor. Ini terkait dengan data KK yang akan kita lakukan pendataan. Jadi membuat list KK. Yang ketiga adalah melakukan kunjungan rumah ke rumah dengan melakukan wawancara dan observasi. Nah, di sini Ibu-ibu ya, dalam melakukan kunjungan rumah ke rumah itu harus ya jangan sampai ada terawang-terawang. Takutnya ada punten yang sedang berstatus janda karena dipikir masih janda tidak didatangin padahal sudah menikah. Nah, itu kan sebetulnya di data itu akan ada perubahan yang besar. Jadi jangan sampai tidak dilakukan kunjungan seperti itu. Yang keempat adalah melakukan penginputan melalui smartphone. Ya, jadi pendataan kita tahun ini semuanya menggunakan smartphone. Semuanya dilakukan langsung menggunakan smartphone. Yang kelima adalah melaporkan hasil pendataan kepada supervisor secara rutin ya. Jadi ketika ada masalah-masalah bisa diselesaikan secara cepat. Yang selanjutnya adalah langkah pelaksanaan kader berkualitas. Jadi harapannya kader melaksanakan kegiatan secara berkualitas. Secara bersiap, melakukan estimasi, merencanakan jadwal, melakukan kunjungan rumah ke rumah, mengutamakan etika, mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan pendataan secara benar, kemudian mengisi formulir secara tepat atau mengisi isian di aplikasi secara tepat, target semua keluarga terdata, amati, pastikan isian yang ada di aplikasi terisi, dan siap lapor kepada supervisor. Nah, itu berkualitas. Jadi, kader pendata harus berkualitas. Nah, bersiap itu apa, Ibu-ibu? Bersiap itu adalah siap dalam mempersiapkan pendataan keluarga. Salah satunya adalah dengan mengikuti orientasi atau mengikuti workshop yang hari ini kita lakukan, mempelajari buku panduan yang nanti kita share ya ke ibu-ibu melalui supervisor buku panduannya, karena di buku panduan itu semuanya ada terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam aplikasi. Kemudian mengikuti pembagian tugas tim dari supervisor, salah satunya adalah dengan melakukan list KK yang akan didata, dan yang terakhir adalah menerima sarana dan prasarana pendataan keluarga dari supervisor. Yang selanjutnya, ibu-ibu kader, bapak kader juga ya, mungkin ada bapak-bapaknya ya, melakukan estimasi. Jadi di dalam estimasi ini kita melakukan list keluarga yang akan kita data. Langkah membuat list itu ada membuat daftar keluarga yang akan didata, kemudian pastikan semua keluarga yang ada di dalam daftar termasuk kriteria sasaran. Kemudian tuliskan nomor rumah dan nomor urut keluarga di dalam list keluarga di data RT tersebut. Melakukan updating data keluarga sesuai kondisi nyata di RT. Nomor urut keluarga 001 dimulai dari keluarga yang letak rumahnya berada di paling ujung wilayah RT. Pastikan tidak ada nomor urut keluarga yang sama. Nomor urut keluarga baru akan di-generate oleh sistem. Nah, list keluarga ini penting karena menjadi alat bantu para kader dalam melakukan pendataan. Oh, ada contoh listnya, belum muncul ya contoh listnya, boleh muncul. Nah, ini adalah contoh list untuk para kader ya. Contoh listnya nanti akan kita bagikan, kita sudah siapkan, sudah selesai di copy, nanti akan dibagikan melalui para supervisor sesuai dengan jumlah kebutuhannya. Kemudian selanjutnya adalah merencanakan jadwal pendataan. Ibu-ibu ini penting ya ketika melakukan jadwal pendataan. Kita memiliki target KK 9 kelurahan adalah 123.906 KK. Jadi harus kita perhitungkan berapa hari yang harus kita lakukan pendataan untuk dapat mencapai pendataan selama 1 bulan. Ya, jadi mulai dari hari ini ibu-ibu kader dan supervisor untuk mulai dengan membuat jadwal kita mau selesai sampai kapan gitu ya.
Kemudian melakukan kunjungan rumah ke rumah. Nah, ini mungkin ada beberapa rumah yang nanti akan sulit untuk dikunjungi. Jadi salah satunya adalah dengan melakukan lanjutan kunjungan ke rumah. Jadi mungkin ada 2-3 kali kita melakukan kunjungan rumah, yang kemudian jika sampai 3 kali tidak ada, mangga ibu-ibu atau bapak-bapak kader lapor ke supervisornya bahwa rumah tersebut atau kakak tersebut tidak siap untuk dikunjungi. Jika ada hal-hal yang memang di luar kuasa Bapak Ibu, mangga Bapak dan Ibu bisa konsul ke supervisornya dan ke manajer pengelola atau manajer datanya. Kemudian ibu-ibu juga harus mengutamakan etika ya para kader punten, karena tidak semua orang yang dikunjungi siap untuk dikunjungi. Jadi menggunakan bahasa yang tepat, menggunakan bahasa tubuh yang tepat juga, kemudian datang dengan wajar dan sopan, pakaian juga sopan, dan yang utama adalah mengucapkan terima kasih ketika mereka menerima kunjungan kita dan ada data-data yang memang masih belum lengkap dan mereka masih bersedia untuk dikunjungi ulang. Nah, ini yang etika adalah paling penting ketika kita mengunjungi rumah ke rumah, karena tidak semua orang siap untuk dikunjungi ya para kader ya. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Nanti di aplikasi sebetulnya data-data yang akan ditanyakan itu sudah ada, cuma mungkin yang di PK22 ini akan ada perubahan kaitannya dengan kondisi saat ini. Kalau kemarin kan di PK21 misalnya anaknya baru 1, sekarang di PK22 anaknya nambah, jadi nanti ada penambahan jumlah anak. Atau misalnya di tahun kemarin KB-nya jenis ini, kemudian di tahun ini berubah menjadi KB jenis yang lain. Mungkin akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Nah, untuk itulah pendataan tidak bisa dilakukan secara terawang, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada yang berubah di setiap rumah tangga ya. Selanjutnya adalah melakukan pendataan secara benar. Jadi ini yang menjadi titik poinnya untuk menghasilkan data yang valid dan akurat adalah melakukan pendataan secara benar. Setiap pertanyaan dijawab, setiap pertanyaan yang diajukan harus ditanyakan secara benar, tidak tumpang tindih. Jadi setiap kakak yang menjadi sampel mengerti dengan maksud pertanyaan kita. Seperti halnya tahun kemarin, ada beberapa pertanyaan yang kemudian salah mempersepsikan ya dari para kader terkait masalah listrik, kepemilikan listrik. Ada pertanyaan di situ, apakah di rumah ada listrik meteran? Kalau tidak salah ada pertanyaan seperti itu. Nah, ketika mereka memiliki listrik dan ada tokennya, berarti mereka memiliki listrik. Bukan berarti yang memiliki token itu bukan listrik meteran. Token juga sama meteran ya, ibu-ibu. Dan kadang-kadang ada juga yang listriknya numpang di tetangga. Nah, itu baru tidak memiliki meteran. Jadi ketika ibu-ibu nanti ada terkait pertanyaan listrik, jangan sampai salah menjawab lagi. Ketika listriknya token disebutnya bukan meteran, padahal token itu adalah listrik meteran juga. Nah, itu adalah salah satu kesalahan-kesalahan yang kita buat pada saat pendataan tahun 2021, selain kesalahan pada pengisian NIK ya. Kemudian selanjutnya adalah T-nya dari kader berkualitas adalah targetkan semua keluarga terdata. Jadi jangan sampai keluarga yang sudah kita list di data kakak yang akan kita data tidak kita data. Jadi sebisa mungkin semua keluarga yang kita akan data semuanya terdata. Kalaupun kita tidak dapat menemui keluarga terdata, kita cari informasi di tetangga sebelahnya, kapan keluarga itu ada di rumah. Kalau memang
keluarga tersebut kosong di siang hari, misalnya mereka harus datangin sore atau malam hari, ya seperti itu. Kalaupun kemudian ada keluarga yang menolak atau tidak ada respon atau apapun, mangga dikoordinasikan dulu dengan supervisornya biar kita putuskan secara bersama, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada data yang tidak terdata. Selanjutnya adalah amati dan pastikan semua terisi. Pendataan yang melalui smartphone khususnya pendataan sudah dilengkapi dengan validasi, ya. Jadi ketika ada salah menginput, ada notifikasi nanti bahwa pesan bahwa penginputan salah. Jadi ada tanda merah atau pesan kesalahan. Jadi nanti kalau di smartphone lebih praktis, ya, ketika ada salah penginputan langsung muncul. Jadi saat itu juga bisa diperbaiki. Yang selanjutnya adalah berkualitas, S-nya adalah siap lapor kepada supervisor. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak kader di bawah langsung berkoordinasinya dengan supervisor. Jadi kalau ada satu dan lain hal terkait permasalahan pendataan bisa berkoordinasi langsung dengan supervisor, bisa setiap hari, bisa minimal seminggu sekali, ya. Jadi segala sesuatu terkait pendataan harap dilaporkan kepada supervisor yang kemudian nanti supervisor akan berkoordinasi dengan manajer data dan manajer pengelola di atasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi yang mendata dengan smartphone, inputkan jumlah keluarga tidak terdata pada formulir rekapitulasi RT, ya. Jadi keluarga tidak terdata itu terdiri dari keluarga yang tidak dapat didata atau no respon dan keluarga belum didata. Jadi ini kemudian nanti akan diinput menggunakan formulir rekapitulasi RT. Selanjutnya slide terakhir, ya ibu-ibu, takut keburu ngantuk. Jam 10 biasanya saat ngantuk, soalnya kalau di rumah saya jam 10 saatnya ngantuk. Kemudian pelaporan kepada supervisor. Jadi nanti supervisor kader pendata akan melaporkan ke supervisor, nanti supervisor akan melaporkan ke manajer data dan manajer pengelola untuk kemudian dilakukan rekapitulasi. Nanti juga kita akan ada rekap RT, ya, untuk para kader untuk disiapkan. Jadi dari list yang sudah dibuat oleh para kader, nanti kemudian para kader melakukan pendataan. Nah, setelah itu dari list itu dicentang, ya, di checklist lah. Siapa ya dicentang, siapa yang bisa didata, siapa yang tidak berhasil didata. Jadi nanti dari situ dibuatlah rekapitulasi siapa saja yang didata oleh para kader. Nah, untuk informasi juga, kader yang ada sekarang seluruhnya sebetulnya dari PK21 sudah masuk ke ke aplikasi PK22. Hanya kemudian karena keterbatasan jumlah kader yang akan mendata tahun ini hanya 794, maka data kader yang lainnya kita kunci. Jadi hanya data-data ibu dan bapak yang sekarang terpilih sebagai kader pendata yang akan kita buatkan username-nya oleh para supervisor. Nanti mungkin beberapa kader sudah diberikan username-nya oleh para supervisor, mungkin juga belum, nanti sedang disiapkan oleh supervisornya. Untuk informasi juga untuk para kader, mudah-mudahan di minggu depan bisa kita laksanakan workshop secara luringnya, tetapi itu juga menunggu keputusan dari para pemegang kebijakan apakah bisa di minggu depan atau tidak. Nah, itu terkait kader berkualitas. Harapannya ibu-ibu siap melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pendataan, ya, dan semuanya dalam keadaan sehat,
hati-hati juga karena COVID masih ada di sekitar kita, walaupun sekarang sudah mulai menurun, tetapi protokol kesehatan tetap mesti dijalankan ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pendataan keluarga tingkat Kota Cimahi tahun 2022 dapat berjalan lancar, dapat berjalan sukses, dan menghasilkan data yang valid, menghasilkan data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya, materi mungkin akan disampaikan oleh Pak Yus terkait aplikasi. Jadi mungkin nanti disiapkan kalau memang ada yang berkelompok untuk ininya, Zoom-nya bisa sambil buka di salah satu HP